Lanjut ke makan, sahur, ada orang-orang hebat yang tidak sekedar makan. Dia masih tersambung dengan Allah. Wabil ashari. Dan tiba waktu sahar, hum yastaghfirun. Mereka istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang membiasakan itu sebelum subuh tiba, setelah makan sahur, Allah berikan. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai hari ini, Kamis 1 Ramadan 1447 Hijrah, di antara sekian hamba Allah, kita yang masih terpilih untuk mendapatkan nikmat Ramadan, qiyam, tarawih, siam, berpuasa. Karena nikmat ini atas taufik Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada semua golongan hamba, termasuk yang mengaku muslim. Jadi di Al-Qur'an itu ada muslim, ada mukmin. Ada aslamu, ada amanu, berbeda. Ada orang yang mengaku muslim tapi tidak disebut dalam Al-Qur'an mukmin. Contoh di Al-Qur'an surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Ada orang Arab pedalaman datang dari padang pasir menghadap Nabi, lalu mengatakan, saya telah beriman yang sejati, saya mukmin. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab padang pasir datang kepada Nabi dan mengatakan, kami sudah beriman. Maka turunlah ayat menyampaikan pada Nabi. Nah, ini perkara iman, manusia tidak boleh menghukumi. Perkara iman dan kufur, bahkan Nabi pun dipandu oleh Allah menentukannya. Tak boleh sembarangan orang mengatakan ini kafir, ini mukmin. Karena nanti ada satu masa disampaikan dalam hadis, begitu mudah nanti ada orang-orang menghukumi ini sudah tidak beriman, yang ini kafir, halal darahnya. Hati-hati ya. Kalau di Tijulang ada yang menemukan yang seperti itu, segera jauhi, segera tinggalkan, karena aliran-aliran semacam ini diwaspadai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya, waspadalah, waspadalah. Karena nanti akan terlihat, sebagian dari mereka terlihat seperti solat. Ya'ti yaumal qiyamati, di hadis Muslim, bisalatin wasiyamin wazakatin. Ada sebagian mereka yang terlihat solat, terlihat puasa, terlihat berzakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi solatnya tidak membawa faidah. Solat yang ditunaikan tidak membawa manfaat, kegemarannya mencaci. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Terlihat rajin, ada di pengajian, solat, tapi kebiasaannya senang berselisih, senang menuduh, senang mencaci. Dan puncaknya safaka dama hadza, ada gampang menghukumi sampai-sampai mudah menumpahkan darah. Karena ini dianggap kafir, boleh dibunuh, boleh ditembak, boleh dibom, sehingga sembarangan menimbulkan kerusakan. Kata Nabi, hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin, saya sempat ditanya Pak Panglima itu, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, jadi kalau ada aliran-aliran seperti itu, kita jauhi. Ketika seseorang mengatakan kufur, maka kalimat itu akan mencari pemiliknya. Dia mencari di dunia, mencari di akhirat. Kalau tidak ketemu di langit, balik kepada penuduhnya. Maka dari itu ketika ada orang mengatakan Arab pedalaman, ya Rasulullah, kami beriman, maka turun ayat mengatakan, kullam tu'minu
walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Muhammad katakan, Nabi tidak langsung menghukumi, al-hukmu bidzawahir. Kita menghukumi dengan perilaku orang yang tampak tapi belum tahu bagaimana hatinya. Boleh jadi yang kelihatan sederhana ternyata dalam hatinya ada Allah. Boleh jadi di jalan yang sedang nyapu ternyata dalam jiwanya tertulis kalimat Allah. Tahajudnya tak berhenti, zikirnya luar biasa, ternyata dia waliyun min awliyaillah. Maka turunlah kalimat, kamu belum beriman kata Allah, tapi kamu baru berislam. Sementara iman dari klaim Islammu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu baru keluar di lisan. Syarat Islam yang pertama mengucapkan kalimat 2 syahadat. Rukun Islam ada 5, rukun pertama syahadat. Orang ini baru berkata di lisan, imannya belum turun ke hati. Nah, ini bedanya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dari mata turun ke hati. Kalau iman dari lisan turun ke hati. Ini masih di lisan, imannya tidak turun ke dalam hatinya. Karena tidak turun ke dalam hati, dalam hatinya belum ada iman, hanya klaim keislaman dalam lisannya. Ini yang dimaksud berislam tapi belum beriman. Kalau bahasa kitanya Islam KTP. Jadi di KTP-nya tertulis Islam tapi di hatinya belum ada imannya. Nanti yaumul hisab KTP-nya masuk surga duluan, yang punyanya itu tunggu dulu di waiting room. Balik. Maka panggilan puasa ketika disampaikan oleh Allah itu panggilannya menggunakan iman, tidak menggunakan kata Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, hai orang-orang yang telah memiliki iman. Kenapa dipanggil menggunakan kata iman? Karena tidak semua orang mengaku muslim, mengaku beriman. Orang Islam senang dengan kedatangan puasa. Ada orang yang ketika tiba Ramadan, dia muslim, tapi iman belum sampai pada jiwanya. Begitu diumumkan malam tarawih besok Ramadan, lah kok cepat amat puasanya ya? Tidak siap dengan puasa, tidak siap dengan tarawih, tidak siap dengan salat. Jangankan Ramadan, di luar Ramadan pun bernama muslim, tapi iman belum masuk pada jiwanya, tidak siap menerima Ramadannya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Di antara semua hamba Allah yang hidup, diberikan kenikmatan Ramadan, dipanggil dengan kata iman, kita termasuk digolongkan di dalamnya untuk menikmati Ramadan di tahun ini. Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin. Karena ayat puasanya dibuka dengan ya, dan ya memiliki 3 makna. Dan Allah membagi pemilik iman yang menjalani puasa Ramadan itu dibagi pada 3 golongan berdasarkan huruf ya ini. Disinilah insyaallah kita akan mulai mengaji. Mengajinya agak serius walaupun waktunya terbatas. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida'i linida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya huruf panggilan disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran, berfungsi untuk memanggil 3 jarak objek. Objek itu yang dipanggilnya ada 3 jaraknya. Memanggil yang dekat, nidaul qarib. Jadi pami bapak misalnya ingin memanggil nih Pak Asep, jarak 5 meter, dekat dengan kita. Dalam bahasa Arab bisa kita panggil ya Sayyid Asep.
Nidaul mutawassit, memanggil yang tengah-tengah, jarak 10 meter. Ada ibu misalnya Aisyah di belakang, saya panggil ya Sayyidah Aisyah, Bu Aisyah, pakai ya mutawassit. Ada nidaul ba'id, Ceenoh di Pengker, 20 meter misal, saya katakan ya Sayyidah Enoh, Ceenoh di Pengker, ya, menggunakan 3 panggilan dengan menggunakan 1 huruf, 1 alat. Yang ngaji di pesantren-pesantren, kalau ada pesantren di sini, santi-santi, ustad-ustad, huruf nida itu ada 14. Yang ngaji di Alfiyah tuh ya, huruf nida ada 14, ada a, ada ya, ada aya dan sebagainya. Di Al-Quran dari 14 yang dipilih cuma 1, ya, karena mewakili semua 13 fungsi yang lain. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi munada litakidil hukmi, menguatkan hukum. Haknya tanbih, untuk mengingatkan pentingnya hukum. Mengapa ayat puasa ada ayyuha? Untuk menunjukkan puasa itu begitu penting, sehingga Allah mengingatkan kita dengan panggilan ayyuha di dalamnya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, memanggil semua orang beriman tanpa sekat, tanpa golongan, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang punya jabatan, yang belum punya kedudukan, yang kiai, yang murid, yang biasa, semua dipanggil dengan lafaz yang sama, seakan Allah tidak membedakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman, sepanjang merasa sudah beriman, saya tidak peduli apakah engkau laki-laki, perempuan, besar, kecil, punya kedudukan, belum punya jabatan, siapapun engkau. Nah ini yang menarik nih. Ya, karena menggunakan ya dipasangkan dengan iman, Allah membagi pemilik iman yang menghadapi bulan Ramadan, yang akan berpuasa, kepada 3 bagian. Saya mohon izin berdiri ya. 1, Bu. 1 nidail qarib, huruf ya berpasangan dengan iman. Fungsi ya yang pertama menunjukkan dekat. Ada orang yang sudah dekat dengan Allah sebelum Ramadan tiba, yang menandakan imannya kuat. Saking kuatnya iman itu, keadaannya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum Ramadan tiba, di antara cirinya kata para ulama, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan dia sudah banyak berdoa kepada Allah supaya bisa sampai ke Ramadan. Doanya mutasalsil, berurut sanadnya sampai kepada ulama-ulama, ke tabi'in, ke sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal doanya? 2 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab. Saking dekatnya dengan Allah, saking semangatnya ibadah, Ramadan belum tiba, 2 bulan sebelumnya sudah minta-minta kepada Allah. Ya Allah, sekarang saya di Rajab, berikan keberkahan, ziyadatul khair, bertambah bagusnya, salatnya makin bagus, ngaji Qur'annya makin bagus, latihan puasanya makin bagus. Kenapa siap-siap dari Rajab makin bagus ibadahnya? Supaya saat Ramadan sudah terbiasa dengan bagusnya amalan itu. Jadi kalau mau ngaji, tidak diawali lagi karena sudah biasa ngaji sebelumnya. Makin bagus ketika datang Ramadan. Salatnya makin semangat, bacaan Qur'annya makin semangat. Ini golongan yang pertama, belum dipanggil sudah siap-siap. Contoh An-Nisa, kita detilkan ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Saya terjemahkan ke ujungnya langsung menggunakan ilmu balaghah. Orang beriman itu bisa dilihat tingkat imannya diukur berdasarkan waktu sholat. Semakin kuat imannya, semakin dia menjaga waktu sholat, sebelum dipanggil sudah siap-siap. Contoh yang pribadi naros ya, kedap. Subuh di Cijulang tabu seberapa, Bu? Jangan lihat ke sana. Ini 4:33, ada yang 4:34, 35. Nggak apa-apa, terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh karena berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ini mungkin tidak semuanya dari Cijulang. Yang dari Ciamis mana? Panjalu, Orongdoyo, Banjar. Ada Tasik, mana Tasik? Ini Tasik, Masya Allah. Garut, Asgar, belakang. Jakarta, banyak tadi kita ya. Yo, kita ambil tengah-tengah. Misal ini jam 4 nih, 35 misalnya. Dipanggil jam 4:35, golongan iman yang pertama itu 3:30 sudah siap-siap. Itu sebelum Ramadan. Begitu tiba Ramadan, jam 2 sudah siap. Bukan karena siap-siap sahurnya. Kumaha teh sahur. Karena meningkat. Ingin zikir, kan meningkat. Dari Rajab, di Sya'ban meningkat, Sya'ban, Ramadan makin meningkat. Jadi bangun tengah malam itu suasananya ingin ibadah saja, ingin zikir, ingin istighfar, sambil nunggu sahur, kadang tambah lagi sholatnya. Baru ketika sahur tiba, yang lain masih santap makanan, orang ini masih sibuk dengan istighfarnya. Ini saya beri rahasia ya, ini diantara kita aja nih. Jadi ada amalan khusus sekaligus ijazah di waktu sahur, bisa dilakukan setelah makan sebelum waktu subuh tiba. Waktunya kurang lebih 5 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuh 4:35, ini kurang lebih 4:30. Amalannya ada di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Fadilahnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang setelah sholat malam bangun, setelah tarawih istirahat, dia ingin bangun lagi tahajud malam, dia bangun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa, calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Al-Quran tidak merinci apa jabatannya. Apakah pejabat, birokrat, diplomat, petani, di kebun, di sawah. Tidak dirinci. Yang penting ada calon ahli surga di taman surga sedang hidup beraktivitas di bumi. Apa cirinya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka berusaha memiliki sifat ihsan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Di antara cirinya senang bangun malam. Sebelum Ramadan rajin tahajud. Ramadan tarawih semangat, malam masih ada waktu dia salat lagi. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar, amalan yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur. Sedikit ya untuk pengetahuan. Ini Isya. Ibu kelihatan, Bu? Tidak ya? Memang belum saya tulis. Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Kalau ibu lihat sebelum saya tulis, iman ibu luar biasa tuh. Ini saya tulis nih. Ini subuh. Kelihatan sekarang? Saya besarin. Subuh. Tentu ingat kalau gak kelihatan ya. Kelihatan ya, alhamdulillah. Ini Isya. Isya ke subuh.
dari Isya ke sebelum subuh kurang lebih 20 menit sebelum subuh. Ini namanya lail. Apa namanya? Lail, malam. Jamaknya layali. Qiyamul lail, salat malam. Jadi lail, laili, lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Nah. Nanti 20 menit sebelum subuh berubah namanya dari lail menjadi sahar. Saharun. Sahar. Jamaknya ashar. Nah. Subuh 4.35, 4.15 itu masih lail. Setelah 4.15 berubah namanya menjadi sahar. Kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Jelas ya? Kenapa makannya disebut makan sahur? Sahur, sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makannya kenapa disebut sahur? Petunjuk Nabi, kalau makan sebelum puasa jangan terlalu malam. 20 menit, 25 menit sebelum subuh. Supaya keberkahannya nambah, tenaganya makin kuat. Jadi karena dekat ke subuh, makanan energinya masih kuat, sehingga energi kekuatan itu bisa dipakai menjalani puasa. Jadi karena energi masih banyak, dipakai kerja kuat, dipakai belajar kuat. Nabi perang Badar Ramadan, Fatu Mekah Ramadan. Jadi sunnahnya puasa itu siang beraktivitas normal. Jadi kalau malamnya tidur, subuhnya tidur, siangnya tidur, habis sahur tidur, habis tarawih tidur, mengandalkan hadis siyamu an-naimi yauma ramadhana ibadah. Tidurnya orang puasa di bulan Ramadan ibadah. Hadis palsu. Ya. Jadi rumus Nabi begini. Jadi kalau di masjid-masjid mau membangunkan, ngasih informasi sahur, 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 sahur. Jangan jam 2. Nanti ibu kalau ada dari masjid sahur jam 2 bu ya, ibu jawab tacan lail gitu. Itu ya, ini sahar. Jadi begitu selesai tahajud lail, lanjut ke makan sahur. Ada orang-orang hebat yang tidak sekedar makan, dia masih tersambung dengan Allah. Wabil ashari, dan tiba waktu sahar hum yastaghfirun, mereka istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Zikir. Nanti zikirnya macam-macam. Kalau pernah punya salah, ingin balik lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau pernah meninggalkan kampung, divonis kurang bagus sama orang sekampung, ingin balik lagi, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam. Kalau pernah berbuat tidak baik pada orang sampai melukai fisik orang, menyebabkan kehilangan nyawa, ada lagi istighfarnya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dipersingkat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, ini ciri orang pertama. Jadi menjelang subuh, setelah dia makan sambil nunggu azan, dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling singkat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang membiasakan itu sebelum subuh tiba, setelah makan sahur, Allah berikan senilai 4 kemuliaan. 4 nilai. Sama dengan 4 amalan ini. Itu ada di Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. 1. As-sabirina. 2. Was-sadiqina. 3. Wal-qanitina. 4. Wal-musiqina.
5. Wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, ditanamkan oleh Allah kelapangan hati sehingga memiliki kesabaran yang kuat. Jadi yang rajin istighfar sebelum subuh, rajin istighfar, Allah berikan kelapangan pada hatinya, ditambahkan kesabaran sehingga mudah mengatasi beragam persoalan. Jadi mau ada masalah apapun dikecilkan oleh Allah pada dirinya karena kelapangan sudah ditanamkan pada jiwanya. Jadi kalau para ibu, para bapak ingin mudah mengatasi masalah, digampangkan urusannya oleh Allah, salah satu sanad zikirnya adalah istighfar sebelum subuh. Itu ulama sudah jadi rahasia umum di kalangan ulama, istighfar. Wal qanitina, membantu khusyuk dalam ibadah. Orang-orang yang rajin istighfar tersambung dengan Allah, terkoneksi, diberikan oleh Allah kekhusyuan pada jiwanya saat sedang ibadah. Salatnya jadi enak. Bukan sekedar salat tiba-tiba selesai. Tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, beres, selesai pulang. Ini nikmat, salatnya enak. Nanti kita bahas tarawih pelan-pelan. Sampai jam berapa kita? Jam 2. Mangga tabu 2 habis zuhur selesai. Paling dia tabu 2 tah. Dah lihat ya, pelan-pelan. Nikmat. Baca Quran enak. Sedang punya masalah buka Quran, tiba-tiba ayatnya keluar sesuai dengan masalah kita. 3. Was-sadiqina, mudah mengamalkan anjuran dalam Al-Quran. Kata Allah ayat tahajud, malamnya langsung tahajud. Dimintakan puasa, semangat puasa. Dan yang keempat, ini penting, wal munfiqina, dilapangkan rizkinya sehingga mudah berinfak. Ya, kalau ingin diluaskan rizki dan diniatkan supaya mudah berbagi, salah satu sanadnya istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini golongan yang pertama. Maksud saya, nanti coba kita lihat dari 3 golongan ini sampai hari pertama Ramadan, dari malam kita tarawih, kita di golongan mana? Sholatnya sudah nikmat belum tadi malam? Istighfar belum? Atau sabar juz ngawasna? Sudah berapa juz khatamnya? Berapa ayat yang dibaca? Ternikmati atau belum? Kalau sudah sampai di bagian titik pertama ini, pertahankan. Kalau belum sampai pada yang satu ini, nanti buruk malam kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai kita mendapatkan kenikmatan tersambung dengan Allah, sampai mudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara 3 makna lafaz Allahu Akbar, lafaz salat, lafaz berjuang, lafaz bersyukur. Kita sholat dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Orang tua kita dulu berjuang lawan penjajah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada makna yang ketiga, takbir diucapkan ketika kita mendapatkan syukur yang tak ternilai. Maka setelah merasa tersambung dengan Allah, nikmat sholatnya, nikmat baca Qur'annya, tanpa sadar kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kalimat pertama yang kita ucapkan di penghujung bulan Ramadan, menjelang hari pertama di bulan Syawal, di Idul Fitr. Kembali pada fitrahnya, kenal dengan Allah. Nah, itu yang kita cari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Nah, kalau masih ke situ, kita sambung pada golongan yang kedua. Nanti kita lihat dulu. Kalau sudah ketemu, cara memperbaikinya bagaimana? Yang ketiga, solusinya seperti apa? Golongan kedua, golongan 1 iman kuat, dipanggil 4.35, jam 4, setengah 4, jam 3 sudah siap. Golongan kedua, golongan standar, menengah. Dipanggil jam 4.35, jam 4.35 siap. Standar, yang penting sahur. Setelah sahur istirahat. Nanti begitu adzan baru siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.35, adzan siap-siap.
435 dipanggil, 435 langsung siap. Itu standar iman menengah. Ada orang sebelum dipanggil istighfar, siap-siap. Yang ini makan dulu, tidur lagi, istirahat, dipanggil baru siap-siap lagi. Salah? Tidak. Di level mana imannya? Ini level kedua. Yang pertama menjalani puasa dengan nikmat. Dia semangat, kerjanya semangat untuk ibadah. Dalam pekerjaan masih bisa baca Quran, masih bisa zikir. Yang ini standar. Yang penting puasa. Jadi sudah sahur, tahan lapar, tahan haus, tahan pergaulan seksual sampai tibanya maghrib, baru buka. Nah, ini golongan kelas menengah, golongan yang kedua. Biasanya dikumpulkan tata dari awal, jadwal imsak selama sebulan, kapan maghrib, kapan subuh. Nah, ini golongan kelas standar. Golongan yang ketiga, dipanggil jam 4.35, baru sadar 5.34. Sahur iya, ikut makan aja, ya. Tapi masih ada iman, hebatnya masih ada iman. Sahur, ikut sahur. Habis sahur, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekedap lah, masih ngantuk. Begitu selesai lewat, baru sadar. Dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Baru sahur, sudah nunggu buka. Baru sahur, buka jam seberapa ini? Jam berapa buka hari ini? Jadi yang ada dalam benaknya, jalani Ramadan, sholat ditunaikan, tapi tidak seperti semangat golongan kedua. Baca Quran tidak seperti semangat golongan pertama. Menunaikan ibadah apa adanya bagi yang kedua. Bagi yang ketiga, adanya apa? Jelas? Tapi menariknya, kita ada di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Di pembuka Ramadan, ayatnya 183. Tolong catat nih ya, terutama santri-santri dengan para ustadz di pesantren. Ayat puasa itu Panglima izin sering dipotong di 183. Padahal puasa itu satu paket, 183 sampai 187. Nah, pembuka awal Ramadan anugerahnya 183. Kenapa menggunakan huruf ya? Kembali ke huruf ya tadi. Allah khusus di awal Ramadan diturunkan rahmat khusus. Oleh Allah tidak dibedakan golongan 1, 2, dan 3. Yang penting masih merasa punya iman, masih senang dengan Ramadan, masih mau puasa. Kalimat bebasnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman yang masih merasa punya iman, aku tidak peduli apakah imanmu itu kuat, dekat denganku, menengah biasa-biasa saja, atau imannya sedang lemah, jauh dariku. Khusus Ramadan, hari pertama Ramadan, awal Ramadan, aku berikan nikmat yang sama 3 golongan ini tanpa beda sedikit pun. Oleh karena itu wajar kalau awal Ramadan masjid pasti ramai. Ini rahmatnya huruf ya. Yang tidak biasa ke masjid pun saf pertama. Tapi saya tidak katakan saf pertama no jarang ke masjid. Yang nggak biasa ngaji pun bawa-bawa mushaf. Itu nikmatnya Ramadan. Ibu tuh, Bu, saya tanya nih Bu, mohon maaf nih, agak sering ke Ibu karena banyak Ibu di belakang. Bu, salat Isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan, Ibu bisa bawa sajadah, kapling sat masjid untuk tarawih. Betul? Itu tarawih. Dan itu malam-malam pertama awal Ramadan semua ramai. Itu anugerah Allah. Itulah fadilahnya huruf ya. Satu huruf tapi rahmatnya luar biasa. Ya. Tuh. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi semua mendapatkan rahmatnya, senang nunggu. Hilal udah terbit belum? Hilal udah ada belum? Hilal dicari-cari. Taunya sedang tiduran tuh hilal.
Ada security namanya Pak Hilal itu. Semangat semua muncul. Cuma sering terjadi dan ini tiap tahun suka berlangsung. Awal Ramadan semua dapat nikmat yang sama, pertengahan Ramadan mulai terjadi kemajuan. Sabna maju. Mulai sibuk cari oleh-oleh, kereta mulai penuh, tiket pesawat sudah habis. Rian? Halo? Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah berikan semua nikmat yang sama dan tidak dibedakan level iman. Awal Ramadan mah Allah tidak lihat apa itu kiai, apakah masyarakat biasa. Apakah ini seorang ustadz atau orang biasa, semua dikasih yang sama. Nanti pembedanya digunakan seperti apa nikmat yang Allah berikan itu, dijaga tidak sampai akhir Ramadan. Itu perbedaan setiap Ramadan. Nah, ditantang kita oleh Al-Quran, kalau bisa jaga hadiah Allah ini, jaga nikmat Allah ini, pertahankan kenikmatan itu, bawa sampai ke tengah Ramadan, bawa sampai ke ujung Ramadan. Kita tanya balik kepada Allah, gimana caranya ya Allah? Maka turun kalimat yang kedua, kutiba alaikumus siyam. As-siyam itu kuncinya. As-siyam, bukan asyab, as-siyam. Siyam. Nah, nanti saya berhenti di sini. Kemudian kita berikan khusus program untuk di Masjid Ar-Rahman Cijulang ini. Apa artinya as-siyam? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? As-siyam. Apa artinya as-siyam? Menahan. Apa artinya menahan? As-siyam. Nah, udah ya. As-siyam, ada juga as-saum. Ada saum, ada siyam. Mana yang benar? Saum atau siyam? Yang saum angkat tangan. Yang siyam, Allahu a'lam. Enggak ada. Dua-duanya artinya puasa. Artinya imsak. Artinya menahan. Hanya kalau saum, tolong catat ini ya, itu artinya masih luas, masih umum. Al-imsak an kulli syai', segala yang kita tahan namanya saum. Contoh, Bapak tidak mau berkedip hari ini, begini aja, itu saum namanya. Ibu nggak mau bicara, seharian nggak mau bicara, itu saum namanya, menahan untuk tidak bicara. Quran surah ke-19, surah Maryam, di ayat ke-26, saum itu hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Siti Maryam punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya Maryam binti Imran, disebutkan bintinya dan bapaknya. Di dalam tafsir maknanya apa? Di ulumul Quran, kalau ada orang disebutkan plus bintinya plus ayah ke atasnya, atau bin plus orang tua ke atasnya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang itu, tidak akan terjadi pada yang lain. Maryam binti Imran mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tidak akan ada perempuan bisa seperti itu kecuali Maryam binti Imran. Tapi tidak ada Maryam juga di sebelah sana bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu mah. Begitu lahiran, Allah menyampaikan, ada yang nuduh Maryam ini kok orang tuanya orang soleh, dekat dengan Allah, anaknya kok bisa begini. Turun wahyu, Maryam kamu diam saja, puasa, tahan. Apa puasanya? Jangan bicara sedikit pun. Makan masih boleh, minum masih boleh. Ayat 25-nya masih makan, masih minum.
Tapi biarkan nanti anakmu Isa bin Maryam yang mengklarifikasi, yang menjelaskan siapa ibunya, untuk menunjukkan mukjizat pertama Isa yang membebaskan tuduhan kepada ibunya. Makanya ini ayat sekaligus petunjuk. Kalau sedang ada yang nuduh, sedang banyak fitnah, jangan banyak diklarifikasi. Biarkan orang lain yang menjelaskan siapa kita. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau tidak merasa melakukan, nggak usah banyak klarifikasi. Biarkan semakin banyak bikin status, semakin tidak jelas. Dalbi mantuk itu dik-dik di Instagram, nggak akan selesai. Masalahnya Pak Kiai, sekarang anak-anak pesantren ngajinya jarang yang langsung dari kitab, ngajinya di media sosial, sehingga ilmu sorobnya berubah. Tak kayu tak tiku tiktokan, instagramayan instagramu instagraman tuh, fasbakayu fasbiku facebookan, taba ya tubu youtuban. Banyak konten yang tidak jelas. Ngaji kembali ke kitab. Balik ke kitab. Apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Aku nazar sama Allah saum, bukan siam. Karena makan masih boleh, minum masih boleh. Apa saum di situ? Falam ukallimal yawma insiya. Saya saum, nahan diri, enggak bicara, enggak mau bicara dulu. Bapak sampai rumah tanya ibu, di mana tadi teh? Mana kapar bapak? Nah tengah waler, you saum. Saum apa? Tidak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Siam berbeda. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali. Tuh. Apa itu siam? Puasa yang ditunaikan karena Allah dengan hukum tertentu, dengan aturan tertentu. Ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang diminta oleh Allah, iman yang tadinya tipis, jauh dari Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Bapak ibu dekat dengan panglima, karena dekat beliau berikan arahan, akses lebih mudah, informasi gampang didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya dunia dan seisinya siapa? Kita punya Tuhan Allah yang maha kaya, tidak mungkin merasa fakir, karena Tuhan kita maha kaya. Tugas kita selama di dunia ini memastikan bahwa kita ini punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Khalid bin Walid perang dimanapun nggak pernah kalah. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian melekat di badan, punya Allah, jadi orang paling kaya level 3. Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tiap hari sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merasa punya Allah, sukses pekerjaannya. Umar bin Abdul Aziz punya Allah, sukses. Jenderal Sudirman merasa punya Allah, dianggap lemah fisiknya, punya Allah, sampai sekarang dikenang Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, punya Allah. Gerilya masih zikir, ditandu masih zikir. Saya itu sudah ke Pusjerah, lihat tendanya, ke Mangkunegarannya, ke sana. Baca buku perjalanannya, seorang pengajar guru di Cilacap, punya Allah, mimpin pasukan sampai sukses. Saat Bung Karno, Bung Hatta diambil sama Belanda, ini yang gerilya terus, punya Allah. Nah itu yang kurang di kita sekarang, punya Allah. Nah jadi puasa itu, kenapa menggunakan kata siam? Karena ada hukumnya, ada aturannya, ada sistemnya. Itu yang kita pelajari, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang dikerjakan saat siang, apa yang dilakukan saat malam. Dan itu jadi apapun bisa kita lakukan. Ada yang jadi tentara silahkan, jadi diplomat silahkan, jadi kiai silahkan, jadi petani silahkan. Tapi sepanjang menunaikan siam ini dengan benar, menjaga hukumnya, menjaga aturannya,
ujungnya dinaikkan statusnya oleh Allah dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum. Nah, takwa itu yang penting, disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Pak, ini saya bulati dulu nih untuk nanti kita rinci. Kita ambil contoh. Ini kuncinya nih. Kalau takwa sudah kita dapatkan, semua mudah. Punya masalah? Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Anda punya masalah, kata Allah, masalah apapun, sepanjang takwanya dimiliki, kuat, punya Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar yang paling mudah.